Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1642. Satu hal lagi. Pergi dan komunikasikan dengan pemerintah dan sarankan bahwa kapal mereka tidak nyaman berada di laut lepas. Lalu, bisakah Anda menyewa beberapa kapal perang yang akan dilenyapkan dari tentara atas nama hukum? Lagi pula, bajak laut baru-baru ini merajalela di laut lepas dan kapal dagang hukum juga membutuhkan perlindungan. Kata-kata Tuan Tua menjadi cerah semata Acari dan dia tersenyum. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Tapi, ayah, kamu muncul secara pribadi untuk Jasper, namun ketika menyangkut cucumu, kamu memintaku untuk pergi. Kamu terlalu bias, Zakari Joke. Sebelum memasuki ruangan, dia masih sedikit gelisah karena serangkaian hal ini, tetapi setelah beberapa kata dari ayahnya, dia merasa lega. Itu benar untuk mengatakan bahwa setiap penatua benar-benar harta bagi sebuah keluarga, apalagi Tuan Tua. Dia hampir ajaib. Sebaliknya, Tuan Tua menghela nafas dan berkata dengan serius, jika sesuatu terjadi pada Henry, hanya hukum yang akan menderita. Namun, jika sesuatu terjadi pada Jasper, maka masyarakat dan rakyat negara akan menderita. Mengingat ini, saya tidak punya pilihan. Sama seperti Zakari hendak berbicara, ada ketukan di pintu. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang bisa datang ke ruangan ini adalah hukum atau bawahan yang memiliki hal penting untuk dilaporkan. Saat ini, hanya ada 4 dari mereka dalam keluarga. Henry masih mengambang di laut lepas dan Anna di luar negeri. Keduanya tidak bisa muncul di sini, jadi itu harus menjadi bawahan yang penting untuk dilaporkan. Masuk. Setelah Zakari berbicara, pintu didorong terbuka dan seorang pria parubaya berkata dengan sungguh-sungguh, "Mr. Lau, tolong tonton TVNSM Kementerian Luar Negeri mengadakan konferensi pers." Zakari mendongak dan menyalakan televisi dengan tergesa-gesa. Itu saluran internasional. Departemen Luar Negeri Koreana mengadakan konferensi pers. Pria parubaya itu melihat Zakari mencari melalui saluran Somerland dan berkata dengan tergesa-gesa, "Koreana." Gambar di televisi berubah sebelumnya Zakari punya waktu untuk merasakannya. Di televisi, kepala diplomatik Koreana Jas menyelesaikan pidatonya. Di sampingnya adalah wakil presiden Sentel Corporation, yang dikenal banyak orang di seluruh dunia, dan juga generasi Sentel berikutnya yang sekarang secara resmi mengambil alih kekuatan inti, Emil Lang. Kami sangat menyesalkan kerusuhan yang terjadi di Sunrise Land kali ini dan sekali lagi kami menyampaikan belasungkawa kepada para korban di Sunrise Land. Tetapi pada saat yang sama, kami mendesak polisi Sunrise Land untuk mengumumkan hasil penyelidikan sesegera mungkin, karena sejauh yang kami tahu, ini adalah serangan terhadap orang asing. Mereka tidak hanya menggunakan senjata api, mereka bahkan meledakkan granat jas 100 meter dari pintu kedutaan Somerland. Eastern Capital, sebagai kota metropolitan internasional, memiliki puluhan ribu kota Koreana Zens dan ratusan ribu orang asing yang bekerja dan tinggal di sana. Sentel Corporation sudah mempertimbangkan apakah akan menarik semua karyawannya dari Eastern Capital. Selain itu, dalam serangan ini, Mr. Jasper Line dari Somerland serius masuk curet. Atau hanya itu Mr. Line teman saya, tetapi JW Capital, yang ia dirikan, juga merupakan mitra penting Sentel Corporation. Kami segera kembali. Anda harus mengetahui kebenaran masalah ini dan berharap bahwa pemerintah Sunrise Land akan memberikan jawaban yang jelas sesegera mungkin, dan pada saat yang sama, menghukum para pelakunya dengan berat. Bab 1643. Meskipun sebagian besar dari pernyataan ini adalah ekspresi diplomatik resmi, mereka bukannya tanpa nilai. Meskipun Sentel Corporation memegang posisi luar biasa di Koreana, orang bisa membayangkan betapa sulitnya sikap kepala Departemen Luar Negeri Koreana adalah baru sekarang karena Emil secara pribadi mengatakan hal seperti itu di depan dunia. Saya tidak berharap Koreana menjadi yang pertama merespons. Zakari menatap Emil yang serius di layar televisi dan tidak bisa menahan senyum. Tuan tua itu berpikir sejenak dan berkata, ini cocok dengan gaya rubah tua itu. Mereka mungkin sudah mendapat berita itu dari tangan pertama. Bagaimanapun, Sentel Corporation tahu lebih banyak tentang Sunrise Land daripada kami. Ayah, bagaimana kita menangani masalah ini? Tanya Acari. Tuan tua itu berkata perlahan, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan ikuti petunjuk Swallow Capital.
Kita tidak bisa menunda-nunda, jadi cepatlah selesaikan. Oke, masyarakat tidak mendapatkan pernyataan resmi dari Summerland atau Sunrise Land, melainkan mendapatkan pernyataan tegas dan formal dari Koreana. Apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui harapan semua orang. Pertama, Ibu Kota Timur Departemen Kepolisian Metropolitan mengadakan konferensi pers untuk karakter Z serangan kali ini sebagai insiden yang tidak terduga dan juga menyatakan bahwa para penjahat adalah penjahat antisosial dari negara yang tidak dikenal. Mereka membunuh orang secara acak dan tidak secara khusus menargetkan orang asing. Pada saat yang sama, Kepala Ibu Kota Timur Departemen Kepolisian Metropolitan menyatakan bahwa 3 penjahat telah ditangkap dan kasus ini akan segera diselesaikan. Sekitar waktu yang sama, hukum dari Harbor City di Summerland tiba-tiba membuat pengumuman tak lama setelah Ibu Kota Timur Departemen Kepolisian Metropolitan membuat pernyataan ini. Dalam rangka menjaga keselamatan kapal-kapal milik undang-undang di Laut Lepas, telah disewa beberapa kapal dengan angkatan bersenjata tertentu untuk memasuki Laut Lepas untuk menjalankan misi tertentu. Ini telah diakui secara resmi diedit oleh Summerland. Koreana menindaklanjutinya dengan segera menyatakan bahwa jika perusahaan tetangga atau kapal dagang mereka membutuhkannya, mereka akan memberikan semua kemudahan yang mungkin untuk membantu mereka melakukan tugas mereka. NATO hanya itu, hukum akan mengirim tim medis profesional 20 orang ke Ibu Kota Timur untuk merawat warga sipil yang tidak bersalah di Jur dalam serangan itu. Meskipun mereka mengatakan ini, siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa tim dari beberapa ahli medis terkemuka di Summerland ini hanya pergi ke sana untuk 1 orang. Kamu di bawah harapan besar dari banyak orang, pejabat diplomatik Summerland segera juga mengadakan konferensi pers. Isi resepsi itu singkat, tetapi makna intinya sangat jelas. Summerland akan dengan tegas melindungi keselamatan pribadi dari setiap undang-undang dan peraturan yang mematuhi rekan senegaranya di luar negeri. Mereka tidak akan mentolerir penjahat yang mengancam keselamatan rakyat Summerland. Pada hari yang sama, Duta Besar Summerland di Sunrise Land mengadakan konsultasi darurat dengan individu berpangkat tertinggi di Departemen Urusan Luar Negeri Sunrise Land. Inti dari semua badai ini hanya 1 orang, dan itu adalah Jasper. Ketika Jasper membuka matanya, dia tidak melihat apa-apa selain putih. Kepalanya berdenyut-denyut, dan kesadarannya seolah terhenti pada saat ledakan dan kebakaran itu. Kamu sudah bangun. Somerish asli perawat itu membuat Jasper merasa lebih ramah. Di mana saya? Tanya Jasper. Ketika dia membuka mulutnya, dia menyadari bahwa suaranya serak dan tenggorokannya kering seolah-olah ada pasir di tenggorokannya. Bab 1644. Anda berada di bangsal khusus yang direnovasi sementara oleh kedutaan. Tim medis dari Summerland telah kami baru saja mengoperasimu jadi kamu masih perlu istirahat yang baik sekarang, kata perawat cantik itu dengan lembut. Jasper mendengus, mengingat plot vulgar dari acara televisi melodramatis, dan mau tidak mau bertanya, aku tidak kehilangan anggota badan, kan? Perawat itu tertawa kecil dan berkata, masukanmu juri adalah yang paling ringan di antara kelompok Anda, tetapi Anda memiliki beberapa memar dan gegar otak. Yang paling serius adalah luka tembak di dada Anda. Tetapi karena seseorang membantu Anda memblokir peluru, dampaknya tidak terlalu besar dan mengenai lokasi yang relatif baik, sehingga tidak melukai paru-paru Anda. Dia telah menembus daging di sekitar dada dan punggungmu. Jasper mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kabar Gary dan Seamus? Perawat berkata, apakah Anda berbicara tentang 2 orang yang melindungi Anda? Yang satu baik-baik saja dan telah sadar kembali sementara yang lain adalah orang yang membantumu memblokir peluru. Dia berada dalam kondisi yang sangat kritis. Operasinya berlangsung selama 19 jam dan dia hampir tidak berhasil beberapa kali. Sebuah ember besar darah telah ditransfusikan. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya sekarang, para ahli mengatakan bahwa dia pasti tidak akan dapat melakukan pekerjaan fisik yang berat di masa depan. Jasper menghela napas dan berkata, sudah cukup selama mereka masih hidup. Mereka berdua adalah penyelamatnya. Selama mereka masih hidup, bahkan jika mereka membutuhkan seseorang untuk merawat mereka selama sisa hidup mereka di tempat tidur, Jasper akan memberi mereka kemuliaan dan kekayaan yang bisa mereka dapatkan, Joyce sambil berbaring. Ini mungkin dangkal, tetapi itu adalah hadiah paling sederhana dan paling langsung yang bisa ditawarkan Jasper kepada mereka. Pada saat ini, berita tentang kesadaran Jasper telah menyebar. Pertama, tim ahli datang.
Setelah mereka melakukan penilaian dan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh Jasper, mereka memastikan tidak ada maja atau masalah sebelum mereka pergi dengan ketenangan pikiran dan rasa terima kasih Jasper. Kemudian datang seorang pria parubaya dengan temperamen yang tenang. Tingkah lakunya bergaya dan menawan. Jasper mengakuis dia tanpa perkenalan. Dalam kehidupan sebelumnya, pria ini akan pergi ke Kamu Amerika Serikat sebagai duta besar diplomatik 2 tahun kemudian, dan kemudian dia dipromosikan menjadi wakil kepala departemen diplomatik ketika dia kembali. Akhirnya, tepat sebelum Jasper bereinkarnasi, dia sudah berada di puncak diplomasi Summerland. Orang-orang memberinya julukan Tiger Werner. Duta Besar Werner. Jasper mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Duta Besar Werner duduk di tepi ranjang rumah sakit dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Jasper dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kemudian berkata, "Baguslah kamu sudah bangun." Jasper tersenyum pahit, "Yah, aku tidak ingin hidupku berakhir begitu cepat. Saya belum cukup memanjakan hidupku." Duta Besar Werner tertawa dan berkata, "Saya bisa benar-benar lega sekarang karena Anda bisa retak joki. Juga, saya bisa memberikan penjelasan kepada negara sekarang." Jasper bertanya, "Omong-omong tentang Summerland, bagaimana situasi di luar sekarang?" Duta Besar Werner tampak serius dan berkata, "Ketika Anda bangun, Sunrise Land secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa kepala mereka tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai kepala karena masalah kesehatan. Kabinet saat ini secara kolektif akan mengajukan pengunduran diri mereka dalam waktu setengah bulan. Menurut konstitusi Sunrise Land, dalam waktu setengah bulan, wakil kepala harus membentuk kabinet sementara yang baru sesegera mungkin. Selain itu, masalah ekonomi akibat ambruknya nilai tukar juga mulai meletus. Ekonomi domestik Sunrise Land telah jatuh drastis, setiap orang telah mencapai ambang kebangkrutan. Singkatnya, mereka dipukuli habis-habisan oleh kekacauan ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Anda tidak perlu khawatir tentang Summerland. Berita tentang Anda juri benar-benar ditekan dan hampir tidak ada yang tahu tentang itu, tetapi Swallow Capital berharap Anda dapat kembali ke Summerland sesegera mungkin." Jasper tersenyum pahit. "Aku tidak bisa kembali bahkan jika aku mau. Kekacauan dan badai di Sunrise Land mungkin akan menimpa kepalaku." Duta Besar Werner tersenyum dan menjawab, "Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Anda masuk juri adalah salah satu alasan yang menyebabkan pembubaran kabinet Sunrise Land." "Nonsen." Jasper mengangkat alisnya. Bukan saja dia tidak senang dengan dirinya sendiri, tetapi dia juga mengutuk, orang-orang ini harus ditembak mati. Apakah berarti membuat saya gagal dengan memuji saya secara berlebihan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.